Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, untuk hari Jumat ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Lalu kita juga akan belajar tentang PKT. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapkan hati dan siapkan sikap yang baik ya. Kita mulai untuk berdoanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami semua akan belajar. Berkati kami Tuhan agar kami tetap semangat. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, nah apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kenapa ya kok pendidikan agama Katolik dan budi pekerti digabungkan dengan PKT? Pasti anak-anak penasaran kan apa saja yang akan kita lihat pada hari ini? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 6 yang berjudul Rumahku. Nah, rumahku, pasti anak-anak punya rumah semua kan? Nanti anak-anak bisa lihat di buku e-book halaman 52 sampai dengan 60 di buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita lihat ya. Ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Mengenal lingkungan rumah sebagai tempat yang dianugerahkan Allah untuk bertumbuh kembang. Memahami perlunya hidup saling membantu satu sama lain. Lalu, nah, peta konsepnya apa saja yang akan kita lihat dan kita pelajarin hari ini? Yang pertama ada kegunaan rumah. Lalu ada cara yang baik merawat rumah. Dan kita juga akan belajar tentang ayat yang ada di Mazmur. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menyebutkan kegunaan rumah, menyebutkan cara yang baik merawat rumah, menceritakan indahnya rumah Tuhan menurut Mazmur di ayat 84, dan mengidentifikasi bentuk atau tipe keadaan atau individu yang membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak banyak ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah doa pembukaan ya. Nah, anak-anak, dalam doa kita selalu mengucapkan syukur. Lalu kita lihat, mari kita bernyanyi. Nah, dalam bernyanyi di sini kita harus gembira. Judulnya nak, Yesus dalam rumahku. Di sana ada gambar rumah, ada ayah, ibu, kakak dan adik. Bagaimana ya lagu ini? Apakah anak-anak sudah kenal dengan lagu ini? Atau anak-anak sudah bisa menyanyinya? Oke. Nah, anak-anak kita dengarkan yuk lagunya. Bagaimana sih lagu Yesus dalam rumahku? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy
ya. Bagaimana keadaan di rumahmu? Nah, anak-anak, bagaimana keadaan di rumahmu? Apa keadaannya baik atau yang lainnya? Lalu, apa sajakah gunanya rumah untuk keluarga? Rumah tentunya banyak ya kegunaannya untuk keluarga. Yang pertama untuk tempat tinggal, untuk tempat berteduh, dan masih banyak lagi. Kamar atau ruang apa sajakah yang ada pada rumah tempat tinggal? Kamar atau ruang apa sajakah yang ada pada rumah tempat tinggal? Di rumah atau di tempat tinggal kita, selain kamar, kita juga memiliki ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga, dan tentunya masih banyak lagi ya ruang yang ada pada rumah kita. Bagaimana cara merawat rumah agar selalu bersih dan rapi? Nah, bagaimana anak-anak cara merawat rumahnya? Oke, caranya yang real saja ya anak-anak. Yang anak-anak juga bisa melakukannya. Contohnya, anak-anak bisa menyapu, bisa mengepel. Ketika mama melakukan menyapu, anak-anak bisa membantunya. Nah, kita lihat nih anak-anak. Rumah dibangun untuk tempat tinggal keluarga. Di dalam rumah, keluarga terlindung dari hujan, terik matahari, dan dari bahaya lainnya. Di dalam rumah ada kamar tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan, garasi, teras, dan lain-lain. Rumah yang rapi akan membuat keluarga merasa nyaman. Tuhan senang melihat rumah yang rapi dan bersih. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat. Di sini ada gambar. Betul, ini adalah gambar rumah Tuhan, gambar gereja. Di sini ada ayat dari Mazmur bab 84 ayat 1 sampai dengan 5. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat mereka menaruh anaknya di dekat misbah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku dan Allahku. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selamanya. Nah, itulah cuplikan ayat dari Mazmur bab 84 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan berikut ini setelah kita membaca ayat tadi ya. Menurut bacaan Mazmur, bagaimana keadaan di rumah Tuhan? Bagaimana? Yuk, siapa yang ingat? Nah, keadaan di rumah Tuhan rapi dan bersih. Di manakah rumah Tuhan berada? Nah, rumah Tuhan berada di mana? Pasti semua anak-anak tahu ya, rumah Tuhan itu berada di mana. Siapa sajakah yang senang berada di rumah Tuhan? Tentunya semua orang senang ya jika berada di rumah Tuhan. Apa sajakah yang dilakukan orang saat berada di rumah Tuhan? Tentunya orang-orang yang berada di rumah Tuhan, mereka akan berdoa dan mengucap syukur, membersihkan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, rumah Tuhan di bumi ini adalah gereja. Anak-anak semuanya tahu ya, gereja kita di mana? Rumah Tuhan yang abadi adalah surga. Di rumah Tuhan, keadaannya penuh dengan berkat dan damai sejahtera.
Tuhan memberi berkat pada setiap orang yang datang ke rumahnya. Tuhan juga memberi berkat pada setiap keluarga dan rumahnya. Rumah yang bersih dan rapi, keluarga yang rukun akan disenangi Tuhan. Rawatlah rumahmu agar selalu bersih dan rapi. Nah, anak-anak, itu ya, bahwa rumah Tuhan itu kalau di bumi yaitu gereja. Selain rumah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga butuh teman. Kita merasa senang kalau punya banyak teman. Kalau kita bermain hanya sendiri, rasanya sepi dan tentunya tidak seru. Kita sama-sama butuh teman ya kawan. Memang manusia pada dasarnya membutuhkan teman atau orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Berteman tentu saja tidak hanya pada saat kita merasa senang dan gembira, tetapi juga pada saat kita mengalami duka dan kesedihan. Bagaimana perasaan kita ketika melihat orang lain menderita? Kita akan lihat beberapa contoh peristiwa atau kejadian yang membuat kita memiliki perasaan. Oke, lihat ya. Amati gambar berikut ini. Nah, berikut ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu ada orang rumahnya roboh. Mungkin terjadi bencana gempa dan yang lainnya. Gambar yang kedua, ada seorang ibu yang sedang minta-minta kepada pengendara di jalan. Lalu gambar yang ketiga, ada seorang ibu yang rumahnya sedang kebanjiran. Dan ibu ini berusaha untuk menyelamatkan harta bendanya. Gambar yang keempat, ada gambar rumah mereka roboh dan rusak akibat tanah longsor. Nah, anak-anak, sekarang renungkanlah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh. Setelah kita melihat gambar, mari kita renungkan lewat pertanyaan berikut. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang menderita? Anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang menderita? Contohnya di jalan raya, ketika anak-anak mau sekolah, atau dimanapun tempat ketika anak-anak akan pergi bersama mama atau papa. Yang kedua, apa saja yang kamu lakukan jika bertemu dengan orang yang menderita? Apa saja, nak, yang kamu lakukan ketika bertemu dengan orang menderita? Ataukah anak-anak membiarkan saja? Atau anak-anak membantu dengan semampu anak-anak? Yang ketiga, bantuan apa yang bisa kita berikan? Ayo, anak-anak sudah pernah belum membantu orang-orang yang menderita? Dan bantuan apa yang sudah kita berikan? Nah, anak-anak, coba kita renungkan. Yang pertama, sudah rajinkah saya merawat rumah? Lalu yang kedua, sudahkah saya membantu orang yang menderita? Nah, mari kita renungkan 2 buah kalimat ini. Yang pertama, sudah rajinkah saya merawat rumah? Lalu yang kedua, sudahkah saya membantu orang yang menderita? Lalu kita lihat, dari yang kita pelajari di awal dan sampai di bagian ini, apa saja yang bisa kita lihat? Rumah adalah tempat tinggal keluarga.
Di dalam rumah, keluarga berlindung dari panas matahari, hujan, dan berbagai gangguan. Di dalam rumah ada kamar dan ruang sebagai kebutuhan keluarga. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Cara merawat rumah, jika ada lantai yang kotor, kita harus menyapu dan dipel. Kaca jendela dan pintu harus dilap. Dinding harus dijaga agar tidak ada coretan. Halaman rumah disapu setiap hari. Rumah yang bersih dan rapi akan membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman. Tuhan pun senang pada rumah yang bersih dan rapi dan keluarga yang rukun. Rumah Tuhan di bumi adalah gereja. Rumah Tuhan yang abadi adalah surga. Keadaan di rumah Tuhan adalah penuh dengan berkat dan damai sejahtera. Tuhan memberi berkat pada setiap orang yang datang ke rumahnya. Oke anak-anak, kita sudah merangkum semua yang kita pelajari pada hari ini. Setelah itu, mari kita refleksikan apa saja yang sudah kita pelajari. Bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Nilai sikap apa yang sudah kita miliki? Yang pertama, celebration. Kita harus bersyukur dan bertanggung jawab terhadap lingkungan rumah sebagai tempat bertumbuh dan berkembang. Selain itu juga, kita juga mengembangkan nilai community. Dengan peduli, mau membantu sesama yang menderita, mau berbagi dengan orang yang membutuhkan, kita memiliki nilai community. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita sudah selesai belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, lalu kita gabung dengan PKT. Kita belajar tentang rumah tempat tinggal kita, dan kita belajar untuk membantu orang yang menderita. Nah, anak-anak, renungkan ya, apa saja sih yang tadi sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk tugas-tugasnya, nanti anak-anak kerjakan di LKS yang ibu berikan ke anak-anak. Anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Anak-anak, siapkan hati dan siapkan sikap yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, tolong berkatilah rumah kami agar nyaman untuk kami tinggali bersama keluarga. Berkati juga semua orang yang berada di luar sana yang sedang menderita. Semoga mereka segera mendapatkan bantuan dan bisa mendapatkan berkat-Mu. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak hebat, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kita membantu mama dan papa untuk merawat rumah kita. Anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati.